Shalom jemaat Tuhan, senang kita jumpa lagi dalam saat teduh penguritan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saat kita ada bersama dengan keluarga, mari bawa nama mereka dalam doa. Biar kita jadi anak-anak Tuhan yang memberkati orang-orang di sekitar kita dengan kasih Kristus. Mari datang ke Tuhan dengan ucapan syukur, sebab Dia Tuhan yang selalu ada buat kita, sertai kita untuk selamanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami angkat suara kami, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau yang setia, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami percaya pertolongan-Mu ajaib. Kau yang selalu menopang, tak pernah kami ditinggalkan. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Bawa syukur, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
dengan bersyukur kami datang menyembah untuk semua kebaikan-Mu yang tak pernah habis, yang selalu baru. Setiap waktu, setiap saat Kau baik, teramat baik. Kami bersyukur pada kebaikan-Mu yang selalu baru setiap waktu, setiap saat. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau teramat baik. Kami bersyukur, sebab tanpa-Mu kami tak mampu. Tanpa-Mu kami tak kuat. Hanya dengan-Mu kami kuat. Kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Maka kuatkanlah iman yang percaya. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Maka kuatkanlah iman yang percaya. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata perbuatan tangan-Mu. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Maka kuatkanlah iman yang percaya. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini lagu kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata perbuatan tangan-Mu.
kami percaya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini lagu kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata perbuatan tanganmu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Hanya padamu kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata perbuatan tanganmu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata perbuatan tanganmu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini lagu kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata perbuatan tanganmu. Sungguh nyata perbuatanmu, ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan, sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Kalau bukan karena Tuhan, kami tak ada sampai hari ini. Kalau bukan karena Kau yang menopang, kami tak mampu di mana
besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah yang dahsyat, lihat sorak-sorai dalam pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai selalu kami dimanapun kami berada. Tuhan, pakai kami untuk jadi alat yang menyatakan kemuliaan-Mu. Kami naikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan. Kau sudah memimpin kami Tuhan, menyertai hidup kami Tuhan. Sudah melayani Engkau Tuhan atas setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya buat penyertaan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu setiap apa yang terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan, itu semuanya kan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau melakukan pemulihan atas bangsa kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, melalui hidup kami Tuhan, orang-orang yang Kau percayai Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah tempatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Untuk para pemimpin kami Tuhan, Kau menyertai Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, akal budi Tuhan, supaya mereka Tuhan mampu memimpin kami Tuhan, membawa kami ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hari yang kami lalui Tuhan, di mana kami bersaat teduh Tuhan, menyiapkan hidup kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan, kami kerjakan Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau sanggup melakukan apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan kami Tuhan dalam pelayanan Tuhan.
di tengah pelayanan musik kami Tuhan. Kau menyertai setiap orang-orang yang terlibat Tuhan. Jadikan mereka Tuhan saluran berkat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka sedang lakukan Tuhan, saat mereka melayani Engkau atau saat mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing Tuhan, Engkau menyertai Tuhan, jadikan mereka berkat-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, jika kami masih melakukan hal-hal yang tidak Engkau inginkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari akan Kau semakin pulihkan kami Tuhan, untuk semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman yang sebentar lagi karena akan dengar Tuhan. Engkau berbicara melalui firman ini Tuhan. Engkau berbicara lebih lagi Tuhan atas kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru untuk hidup kami Tuhan, yang memimpin kami di tengah perjalanan hidup kami dalam menjalani kami hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan, yang terbaik, yang terindah Tuhan, Kau yang sudah sediakan atas hidup kami Tuhan. Dan segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan ke dalam tangan Kau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini percayalah hati kita, pikiran kita, dan hidup kita disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Dan hadiratnya pasti akan membuat hidup kita berbeda dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi sukacita dan pengharapan di dalam hidup kita ini. Sharing saya melalui firman Tuhan di pagi hari ini adalah mengubah kekhawatiran menjadi sarana pertumbuhan. Matius 6 ayat 25. Yesus berkata demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apakah yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Ya, saudara, ini sebuah perintah dari Tuhan untuk kita jangan khawatir. Tapi menariknya, Tuhan Yesus juga sebetulnya melalui perintah ini sedang menggugah hati kita, sedang mengkoreksi kehidupan kita. Apakah di dalam hidup ini kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu menguasai seluruh hidup kita? Oleh karena itu di pagi hari ini kita menyadari bahwa entah karena apa yang terjadi, apa yang sedang kita alami di hari-hari ini, seringkali itu membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, gelisah, sehingga kita mungkin tidur tidak nyaman, ya, di tempat keramaian kita merasa seperti seorang diri, banyak teman, tetapi merasa bahwa hidup ini hampa. Bahkan kita mungkin kondisi hati ini berubah. Dulu kita dikenal periang, tapi sekarang kita kok pemurung. Kenapa? Mungkin ada benih kekhawatiran yang sedang menggerogoti kehidupan kita, sehingga kita tidak sadar kita kok selalu takut, mengalami paranoid yang berkelebihan. Kenapa? Karena kita sedang dilanda virus kekhawatiran. Kekhawatiran jelas akan mengubah hidup manusia. Kekhawatiran akan justru bisa menghancurkan hidup anak Tuhan. Saudara, oleh karena itu kita harus tahu bahwa kekhawatiran itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak baik.
ya, yang bisa melemahkan iman kita, menghancurkan iman kita. Oleh karena itu di pagi ini, saudara, bagaimana kita ini mengubah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dari segala tekanan, persoalan yang kita alami di dalam hidup ini, itu menjadi sebuah sarana kita makin bertumbuh, makin berkembang, makin kuat, makin menjadi dewasa, makin mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, bagaimana caranya? Mana mungkin toh Pak, lawang masalahnya sedang banyak, ya, belum selesai, secara hitung-hitungan ini rumit. Mana mungkin kok melalui itu kok aku malah jadi lebih hebat, lebih kuat, ya, lebih dewasa. Gimana Pak? Apakah itu bisa? Bisa kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita hidup sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana caranya? Caranya adalah ayat yang ke-27 sampai 29. Maaf, 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, Yesus memberi perintah kepada kita untuk kita itu melihat, memandang, memperhatikan. Ya, memandang, memperhatikan apa? Ya, kita disuruh lihat, perhatikan, pandang burung-burung di langit. Burung ini tidak menabur, ya juga tidak menuai, tapi burung-burung ini diberi makan oleh Bapa di sorga. Saudara, perhatikanlah bunga-bunga bakung di ladang, ya, yang tidak bekerja, tidak memintal, tetapi ternyata bunga bakung itu menghasilkan sebuah keindahan yang tiada taranya. Menariknya adalah burung-burung di langit yang tidak menabur, ya saudara, bahkan bunga di ladang yang tidak memintal dan bekerja, tapi melalui kehidupan burung dan bunga ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan itu berikan kepada ciptaan ini. Menariknya adalah Tuhan perintah kita untuk memandang. Artinya biarlah kita menyadari, saudaraku, bahwa hidup kita ini lebih berharga dari ciptaan yang lain, dari hewan, dari tumbuhan, dari segalanya, bahwa kita ini lebih berharga. Ya, Yesus berkata, bukankah kamu jauh melebihi? Artinya kita ini adalah ciptaannya yang sangat berharga di hadapan Allah kita. Oleh karena itu, saudara, bagaimana ketika kita sedang menghadapi persoalan, pergumulan yang rumit, saudara, gimana caranya supaya persoalan itu tidak membuat kita menjadi orang yang selalu berkekhawatiran, berlebihan. Tapi gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Yang pertama, kita harus sadar, aku ini berharga di hadapan Tuhan. Ya, yang lain, ciptaan yang lain aja Tuhan pelihara. Tuhan rancangkan sesuatu yang indah buat mereka semua, buat ciptaan Tuhan yang lainnya. Terlebih aku, saudaraku. Makanya kita harus sadar
ya, betapa berharganya hidup ini di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita ini berharga, maka kita akan menghargai segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini, saudara. Bahkan persoalan, masalah, ya, kita akan melihat bahwa di balik semuanya ini ada sesuatu yang berharga, bernilai untuk hidupku, saudaraku. Mengapa? Karena kehadiran kita di hidup ini adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sadar aku ini berharga, maka kita akan menilai segala sesuatunya itu dengan penuh penghargaan. Kita akan memberi nilai. Amin, saudara. Bagaimana kehidupan kita? Apakah ketika persoalan melanda kehidupan kita, entah itu kita sakit yang cukup serius, atau mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah hubungan, relasi sosial dan lain sebagainya yang begitu rumit, begitu berat, begitu besar. Saudaraku, apakah kita memandangnya, aduh ini membuat ya nyerimpet-nyerimpeti, ini membuat hidupku jadi hancur, jadi berantakan, ya, atau justru kita akan melihat karena aku ini berharga di hadapan Tuhan, maka kita juga yakin kalau Tuhan izinkan ada masalah, itu berarti ada sesuatu yang berharga yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita menyadari hal ini, kita percaya persoalan justru membuat kita makin bertumbuh, tidak menghancurkan kita tidak dilanda kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, tetapi kita justru makin kuat dan makin indah di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kita percaya, kita sadar, aku ini biji mata Allah, aku ini berharga dari segala ciptaan yang lain. Ya, pasti ada sesuatu yang indah di balik semua ini. Ada sesuatu yang berharga di dalam hidupku melalui semuanya ini. Saudara, yang kedua, ya, ayat 30 sampai 31. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, ketika ada persoalan yang Tuhan izinkan, saudara, ya, Tuhan itu tidak tinggalkan kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri untuk kita menghadapinya. Tidak. Ya. Makanya Tuhan mengingatkan hal ini kepada kita. Ya. Kalau Tuhan aja mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok enggak ada, saudara, apalagi kamu, Tuhan pasti akan mendandani kamu. Ya. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu perlukan, Bapamu di sorga itu tahu, ya, bahwa kita perlu pertolongan, butuh campur tangan dari Tuhan, saudaraku. Tuhan itu tahu. Makanya ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan yang membuat kita ini menjadi takut, khawatir, apa yang harus kita lakukan supaya melalui itu kita makin bertumbuh dan menjadi lebih kuat lagi? Yang kedua, kita harus meyakini dan memperkatakan bahwa Yesus adalah Allah yang mengerti dan peduli. Amin, saudara. Hal ini harus kita imani, kita harus percaya, ya, bahwa Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang peduli kepada kita. Tetapi jangan hanya
itu di dalam hati. Kita perlu perkatakan, ya, perlu perkatakan dengan mulut kita, karena hati kita percaya, mulut kita berkata, Tuhan kita, Yesus adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Kalau aku butuh ini, Tuhan itu tahu. Kalau aku alami ini, Tuhan itu mengerti, saudaraku. Nah, ini harus kuat. Keyakinan kita harus kuat. Lalu kita perkatakan, ya, Tuhan adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, yang akan menolong aku, yang akan membawa aku pada jalan kemenangan. Sehingga melalui semuanya ini, aku menjadi pribadi yang makin kuat, menjadi pribadi yang dipercayakan rahasia pengalaman berkat Allah di dalam hidup ini. Perlu kita perkatakan. Makanya Paulus berkata, iman timbul itu dari pendengaran. Ya, pendengaran dari apa? Firman Allah. Jadi kalau hati kita percaya, lalu kita perkatakan firman Tuhan, saudaraku, perkatakan iman kita, telinga kita mendengar, maka kita akan jadi kuat. Amin. Kita akan tidak mudah tergoyahkan, kita tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Begitu ada rasa takut, kita bisa menangkisnya. Kenapa? Karena kita perkatakan. Oleh karena itu, apapun yang sedang kau alami, kekhawatiran apa yang sedang melanda kehidupanmu, ayo kita lawan dengan iman yang teguh. Kita percaya Tuhan ada di pihakku. Tuhan tahu apa yang aku alami, dan aku yakin Dia itu adalah Allah yang peduli. Makanya perkatakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang peduli, mengerti. Segala perkara pasti aku bisa hadapi bersama dengan Dia. Katakan itu semua. Segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia. Ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Ada Tuhan. Ya, perkatakan dengan iman, maka kita jadi kuat, tidak tergoyahkan, tidak lemah, tidak gelisah, tidak takut. Kenapa? Karena justru melalui persoalan kita menjadi lebih kuat lagi. Amin, saudara. Ya, mari kita mau praktek bagian ini. Yakini, perkatakan. Apapun itu masalah, apapun tekanannya, mari praktek di dalam hidup ini. Yesus Allah yang mengerti dan peduli. Dia tidak tinggalkan. Dia akan mendandani, membuat hidupku menjadi lebih baik lagi. Makanya Yesus berkata, Ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Saudara, percayalah, melalui persoalan yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan akan membawa kita makin terbang tinggi. Tuhan akan mendandani kita menjadi lebih indah lagi. Hidup kita makin bersinar lagi melalui semuanya itu. Amin, saudara. Ya, yang ketiga, ayat 33 dan 34 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Menariknya begini, dari perintah Tuhan dan penjelasannya yang Tuhan sampaikan kepada kita, di bagian akhir ini Tuhan Yesus memberi sebuah pengajaran. Mengajar apa? Jangan khawatir, tetapi yang terpenting adalah kita harus memprioritaskan sesuatu yang penting di dalam hidup ini, ya, supaya kita kuat dan berkemenangan.
apa yang menjadi prioritas terpenting? Hal yang paling utama, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana di dalam pergumulan, tekanan hidup yang terjadi itu, kerajaan Allah hadir. Ya, pemerintahan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita melalui persoalan. Bagaimana ketika kita mengalami masalah demi masalah, malah justru dapat ya pesan-pesan Tuhan ya yang Tuhan berikan kepada kita, membimbing kita, saudaraku, ya, sehingga kita bisa mengalami berkat melalui pergumulan itu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini dibutuhkan sebuah mindset ilahi, pola pikir Kristus, sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang dunia. Kalau orang dunia begitu ada masalah datang, ya, masalah yang rumit, masalah yang besar, apalagi itu bukan karena kesalahan pribadi, tapi mungkin ada orang lain yang membuat mereka menderita, mereka rugi, terluka. Ya, seringkali mereka malah justru mencari alasan untuk bisa membalas, menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan dijadikan alasan, saya begini karena diperlakukan seperti itu. Saudara, itu dunia, pola pikir dunia. Ya, kalau aku dibeginikan, ya aku harus begitu. Nah, tapi kalau kita punya pola pikir ilahi, pola pikir Kristus, sudut pandang kerajaan sorga, begitu ada masalah, entah itu karena orang lain, entah itu karena sebuah musibah, entah itu juga karena kesalahan kita, saudaraku, melalui persoalan itu, masalah itu, justru kita ya gimana supaya ya hidup kita ini makin bertumbuh, makin kuat, saudara. Ininya yang kita ubah. Ya, justru ketika ada masalah, aku harus cari Tuhan lebih kuat lagi. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Dengan persoalan yang begitu rumit, masalah yang berat, sejujurnya aku sudah tidak sanggup, tidak berdaya. Apa yang harus aku lakukan sesuai dengan kehendak-Mu? Jadi masalah pergumulan itu tidak menjadikan kita khawatir yang berlebihan. Kalau kita lakukan ini, saudaraku, kita naik di gunungnya Tuhan. Kita bawa hidup kita di hadapannya. Tuhan, ini hidupku. Saya sedang mengalami ini dan itu. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Biarlah kehendak-Mu Engkau nyatakan di dalam hidupku. Apa yang Engkau mau melalui semuanya ini, Tuhan. Coba bawa itu di hadapan Tuhan. Naik ke gunungnya Tuhan, saudaraku. Maka justru melalui semua itu kita akan ada di tempat yang tinggi, saudaraku. Karena kalau kita naik di atas gunung, kita berjumpa, ya, menghampiri tatahnya Tuhan, saudara. Kita akan ada di tempat yang tinggi. Begitu di tempat yang tinggi kita akan bisa melihat keindahan-keindahan yang ada di bawah, saudaraku. Oleh karena itu kalau kita itu naik di gunungnya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, minta apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara, kita pasti akan bisa melihat pelangi yang indah sehabis hujan. Kita akan bisa melihat keindahan-keindahan di balik semuanya itu. Oleh karena itu, bagian yang akhir, milikilah pikiran Kristus, sudut pandang ilahi. Ketika masalah datang, apa yang kau pikirkan? Oh, aku rugi, aku hancur. Atau justru, oh, Tuhan mau supaya aku ini jadi pribadi yang lebih setia lagi,
mau mengandalkan Tuhan. Ya, oh, masalah datang kok banyak sekali. Lalu kita berpikir, apa yang Tuhan mau? Oh, berarti aku harus lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Aku harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Ya, mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau di balik semuanya itu. Saudara, kalau kita lakukan itu, percayalah, maka hidup kita makin bertumbuh. Kita tidak dihancurkan oleh persoalan, tapi kita akan makin kuat, menjadi dewasa, dan bahkan makin bertumbuh. Hidup kita akan berbuah melalui semuanya itu. Amin, saudara. Oleh sebab itu, pagi ini, saat teduh pemuritan, hari Senin ini, sebelum kita melanjutkan hari-hari di dalam minggu ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ayo, biarlah kita mampu mengubah kekhawatiran karena persoalan yang hadir dalam hidup ini menjadi sebuah sarana untuk kita makin bertumbuh, makin kuat, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Biarlah ini menjadi perenungan hidup kita yang memberkati kita semua. Tak usah takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Pagi hari ini, kalau mungkin ketakutan, kecemasan, kegelisahan sedang menggerogoti jiwamu dan hidupmu, engkau dilanda ketakutan yang berkelebihan, engkau cemas, engkau khawatir karena persoalan hari depan, tahun depan, rumah, masalah hutang piutang, masalah sakit, penyakit, dan apapun yang sedang engkau hadapi di hari-hari ini. Pagi hari ini, jangan takut, jangan bimbang, jangan susah dan khawatir. Kita punya Allah yang selalu setia menjaga kita. Kita punya Tuhan yang setia memelihara hidup kita. Roh Kudus sumber penghiburan. Tuhan adalah sumber berkat pertolongan di dalam hidup kita. Dialah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang besar. Saudaraku, pagi hari ini mari minta kepada Tuhan, minta kekuatan dan bimbingannya, supaya kita mampu mengubah persoalan, kekhawatiran menjadi sebuah sarana untuk kita makin bertumbuh, makin kuat, jadi dewasa, menjadi bijaksana, berpengalaman di dalam Tuhan. Ya Bapa Kasaka.
alami ini saudaraku. Di pagi hari ini ayo kita renungkan, pandang hidupmu, lihat kehidupanmu. Karena Tuhan mau, Tuhan izinkan kau ada di posisi sekarang ini. Karena Tuhan mau engkau bertumbuh, engkau kuat, engkau menjadi bijaksana. Jangan persoalan menghancurkan hidup, tapi persoalan justru kita menjadi lebih naik lagi, lebih hebat dan kuat lagi. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ayo percayai kita punya Allah yang besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Percaya berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru yang Kau berikan pada kami. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami percaya minggu ini adalah minggu berkat, minggu sukacita. Kami tidak perlu khawatir lagi karena Tuhan bersama Immanuel. Tuhan sanggup buat mujizat, menolong tepat pada waktunya. Memberkati semua sedang melayani hari ini, Tuhan perhitungkan semuanya. Khususnya hamba-Mu Bapak Victor, Tuhan berkati, makin kuat, sehat, penuh pengurapan Tuhan dalam pelayanan ke depan. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.